Assalamualaikum Ustadz. Maaf ini di luar tema. Waalaikumsalam Eee warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau nanya kalau misalnya alhamdulillah sekarang kan kita bisa mendengarkan pengajian lebih daripada sebelumnya. Kemudian kadang-kadang, mungkin, misalnya satu tema itu bisa dari beberapa ustadz dan sebagainya. Terus, pertanyaan saya adalah bagaimana caranya untuk memberikan getaran yang sama ke dalam jiwa? Maksudnya, dari misalnya pada saat pertama kali kita mendengar sampai misalnya kita mungkin udah mendengarnya mungkin 3 kali atau 4 kali, gimana caranya agar getaran yang ada dalam jiwa itu tetap sama gitu, Ustaz? Iya, nah jazakallahu barakallahu khairan. fikum. Iya jamaah. Jadi kadangkala karena sering dengerin kajian, akhirnya kok Ustaz ya, beda dengan di awal kajian, tapi ya setelah kedua, ketiga, kok kayaknya getaran itu hilang. Nah, itu terjadi. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, usahakan tatkala mendengarkan sebuah kajian itu, memperbaiki niat. Ini penting. Niatnya diperbaiki. Untuk apa mendengarkan kajian ini? Kadangkala orang dengarkan kajian untuk ngisi waktu. Ada yang seperti itu. Ya, ada. Jadi, kalau awal dia dengarkan serius, kalau yang kedua, karena memang sudah pernah dengar, akhirnya biasa aja. Dia tidak lagi serius seperti serius yang pertama. Ini menjadi penyebab. Maka niatnya yang perlu diperbaiki. Yang kedua, hendaklah kita berusaha untuk mencatat. Karena yang disampaikan itu ilmu. Ilmu ini perlu dicatat. Jadi nanti dengar yang kedua itu adalah menambah catatan. Ada yang kelewatan, ada yang kurang seperti itu. Maka ini menjadi salah satu cara agar kita mendengarkan itu terus bermanfaat buat kita. Bicara getaran memang ya kadangkala berkurang. Yang ketiga, berdoa. Nabi SAW ngajarin kita doa. Di antara doanya, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkan kepada kami yang bermanfaat buat kami. Dan bikin kami bermanfaat dengan ilmu yang kita pelajari. Dan tambahkan buat kami ilmu. Maka insya Allah dengan cara seperti itu semoga kita bisa tetap istiqomah. Tapi ini sebenarnya ikut naik turunnya keimanan jamaah. Anak kadang-kadang dengarkan kajian sampai 5 kali, sampai 10 kali ya. Karena memang ada sesuatu yang kelewatan gitu loh. Waktu kita dengarkan yang pertama, ini anak nggak dengerin nih yang seperti ini. Maka insya Allah dengan kita mencatat, kita akhirnya menyempurnakan apa yang sudah kita dengar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, Assalamualaikum Ustadz, ini dari Melbourne. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal. Iya, hanya saya ingin tahu kalau kita membicarakan apa tentang urusan orang lain, istilahnya kepok gitu ya. Kalau kita kepok pada sesuatu, Afwan. ya akhirnya yang Afwan, tidak barusan perlu gitu. terputus. Jadi Barusan terputus. Bisa diulangin? iya, maksudnya kita kalau kepok pada sesuatu yang positif gitu, misalnya seseorang yang kok dia menghafal, hafalannya kok cepat benar gitu ya. Kadang kita kan ingin tahu bagaimana gitu. Cuma kadang akhirnya pertanyaan yang awalnya itu bagus gitu, tapi kepancing akhirnya pada sesuatu yang sebenarnya kita nggak perlu tahu gitu loh. Tapi kadang kita ya namanya manusia tuh terbawa gitu. Jadi bagaimana membatasi membatasi diri untuk tidak berlangsung terus gitu loh, yang tidak perlu gitu loh. Nah. Ya, makasih Ustadz. Subhanallah, barakallahu fiik. Iya, yang menarik sekali nih ya. Jadi kadang-kadang ada kepo atau kepo apa kepo? Ana jadi kepo. Kepo. Taib. Ada kepo yang positif, ada yang negatif mungkin. Taib. Ternyata yang positif ini bisa mengantarkan kepada yang negatif. Maka apa batasan-batasannya? Hendaklah kita bertanya yang kita perlukan. Kemudian juga
Kita perlu menghormatin orang yang kita tanya. Jangan terlalu banyak pertanyaannya. Subhanallah, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ketika mereka bertanya kepada Nabi SAW, kebanyakan mereka itu bertanya sampai 3. Contohnya, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Amalan apa yang paling mulia? Kata Nabi SAW, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat waktu. Qultu thumma ay. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa? Pertanyaan kedua. Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua, sallallahu alaihi wasallam. 2 nih udah ya. Terus yang ketiga, qultu thumma ay. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa? Lalu beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Terus selesai. Kalau aku minta tambah, ditambahin sama Nabi SAW. Cuma kita kan tidak ingin memberatkan orang yang kita tanya tadi. Jadi kepo kita hendaklah kalau memang positif, jangan sampai merepotkan orang itu. 1, 2, 3 pertanyaan. Karena kadang-kala kita ini memang ngobrol ya. Menghabiskan waktu untuk hal-hal yang mungkin ya sambil minum kopi, minum teh. Yang akhirnya masuk ke hal-hal yang kurang berguna. Yang sebenarnya nggak berguna akhirnya. Nggak perlu kita tahu. Di sini sebenarnya yang membatasi kita itu adalah iman kita sama Allah dan hari akhir. Ketika kita hendak bertanya lagi, umpamanya kita lihat, manfaat nggak buat aku? Oh kayaknya enggak. Ya sudah. Jangan dilanjutkan. Hadza wallahu a'lam bissawab.